Shalom. Belum ada suaranya. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Saya mau dengar tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ada 5.000 jiwa di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan memulai persekutuan kita pada saat pagi hari ini. Kita akan bersama-sama fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau tanggalkan segala permasalahan kita. Saat ini kita mau terfokus dengan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebab kita percaya saat kita menyembah Dia, kita mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Amin Tuhan. Mari bersama-sama kita akan menyembah Tuhan. Mari saat ini naikkan ucapan syukurmu, naikkan penyembahanmu di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian ini dari awal, nyatakan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Menyembah yang Maha Kuasa.
untuk menerima setiap pengagungan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, mari nyatakan bersama-sama. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala Haleluya, 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 haleluya Yesus. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, sebab Engkau kudus Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan saat ini Kau memberkati setiap kami. Kau menjamah setiap kami dari depan hingga belakang, satu persatu tiada yang terlewati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu, pengurapan-Mu membuat kami menjadi manusia yang baru, mendapatkan kekuatan baru. Dan kami percaya saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh beroleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami rindu atmosfer surgawi terjadi di tempat ini. Hadirat-Mu nyata di tempat ini, memperlengkapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk bersorak-sorai lebih lagi, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mari semua jemaat yang siap untuk meninggikan nama Tuhan, kita mau katakan bersama-sama, haleluya, amin, haleluya. Sudah bertambah jiwa saudara, shalom, shalom. Coba sapa kiri kanannya, shalom, bagaimana kabarnya? Haleluya. Siapa yang saat ini mengucap syukur saudara? Semua mengucap syukur ya, sebab segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bersorak, bersorak.
Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Dan keselamatan hanya padamu hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya Kaulah menara, Kaulah menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Hati kami percaya Tuhan. Haleluya. Nyatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur, Dia gunung batu dan keselamatanku. Dan keselamatan hanya padamu hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya Kaulah menara. Amin. Dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Sebab kasih setiamu tidak pernah pergi daripada kami Tuhan. Haleluya. Siap bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Mari nyatakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Walau bumi bergoncang, amin, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai terdahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagaimana, sudah lelah? Belum ya? Masih bersemangat? Amin. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita akan masuk dalam sesi kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita.
kita mau izinkan Tuhan lebih dahsyat lagi melawat kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab sungguh besar kesetiaan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di dalam setiap hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama nyatakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Saya persilakan hambanya untuk boleh maju ke depan.
hormati Engkau Allah yang kudus. Kami hormati Engkau ya Roh Kudus, Allah yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Allah yang saat ini melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Anak-Mu yang terus rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu. Anak-Mu yang terus rindu akan hadirat-Mu. Anak-anak-Mu yang terus rindu Tuhan untuk boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, menikmati hadirat-Mu, bahkan dipuaskan dalam hadirat-Mu. Oh, bahwa kami lebih lagi ya Tuhan, melekat, mendekat hanya kepadamu. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Sebab yang terpenting dalam ibadah ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menopangkan tangan berkat-Mu, Engkau menopangkan tangan perkenanan-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau mengubahkan hidup kami Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh dalam perkenanan-Mu. Terus biar hadirat-Mu mencengkram setiap kami, meliputi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kebenaran firman-Mu akan ditaburkan. Bapa, Engkau bajak tanah hati kami untuk boleh menjadi tanah hati yang subur, tanah hati yang gembur, di mana benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam, boleh berakar, boleh bertumbuh dan berbuah. Engkau terus bekerja ya Roh Kudus di dalam setiap hati kami, berkarya di dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap kami boleh meresponi, boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk diberkati pagi hari ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh membawa setiap kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Sehat. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama berada di tempat ini dengan ada yang datang ke rumah Tuhan saat ini dengan ditekan, ditempeli pistol. Ada yang datang tadi sambil dipakai ancaman, awas nenek gereja mulai hilang apane gitu, hilang titik-titik gitu. Enggak ada ya. Semuanya pagi hari ini datang ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh limpah dengan syukur, amin. Dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang bebas untuk memuji menyembah Tuhan, untuk berekspresi, mengekspresikan cinta rumah Tuhan. Amin. Amin. Kalau sekolah minggu mungkin ya, tadi datang ke sekolah minggu, bangun pagi, males aku tadi diceplesi ya, mungkin itu dengan ancaman. Ayo naik sekolah minggu pura, tapi itu bentuk didikan. Sementara kalau saat ini di Indonesia ini ketika kita datang beribadah, kita bisa dengan bebas, dengan tidak ada keterikatan dalam arti di bawah ancaman seperti itu.
Kita bisa berdatang beribadah, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita bisa memuji menyembah Tuhan, kita bisa bersukacita, bersorak-sorai. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan atas orang percaya di Indonesia ini. Sementara kalau kita melihat saudara-saudara kita, mungkin kita mendengar lewat berita, kita mungkin mendengar lewat kesaksian-kesaksian daripada anak-anak Tuhan, mereka yang ada di negara yang tidak mengenal Tuhan atau tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka datang beribadah, mereka harus dengan sembunyi-sembunyi. Mereka beribadah di bawah ancaman, atau mereka beribadah sementara di dalam ibadah di luar sana ada polisi yang berjaga-jaga. Ini kenapa banter sendiri, saya kaget sendiri ini. Dewe kaget-kaget dewe yo ini. Sementara di luar dijaga sama polisi. Sekalipun, tapi sebagai anak-anak Tuhan itu tidak akan mengurangi sukacita dan semangat kita untuk datang dalam rumah Tuhan. Sementara kalau kita melihat banyak dari saudara-saudara seiman di sana, bagaimana kerinduan mereka untuk datang ke rumah Tuhan, tetapi banyak sekali rintangan, banyak sekali masalah yang harus dihadapi, baik itu dalam peraturan pemerintah, baik itu dari hal-hal yang lain yang mereka harus hadapi. Contohnya di China, di mana kekristenan memang mengalami tekanan. Orang-orang mau beribadah mereka harus sembunyi-sembunyi, gereja bawah tanah. Mau membaca firman Tuhan aja delik-delik. Satu Alkitab ini sekarang di rumah satu orang mungkin bisa punya lebih daripada satu Alkitab. Tapi di sana kitab saking cintanya, saking rindunya, Alkitab ini disobek, bukan disobek dalam arti disobek gitu, didedel, dibagi-bagi untuk mereka baca. Ditukar, kalau sudah selesai ditukar sama temannya yang lain. Seperti itu di dalam tekanan. Tekanannya bukan hanya tekanan secara mental, tekanan fisik, di bawah ancaman fisik. Dan taruhannya adalah nyawa, Bapak Ibu Saudara. Sungguh anugerah yang luar biasa kalau saat ini kita bisa datang, kita bisa menikmati hadirat Tuhan dengan hati yang merdeka. Dan sungguh amat disayangkan ketika kita datang beribadah, kita tidak mendapat apapun. Bulan Juli, cinta rumah Tuhan menghanguskan aku. Kita belajar bersama-sama bagaimana mencintai rumah Tuhan. Sebagai nats kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kita sudah belajar minggu pertama, minggu kedua bagaimana Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Ayat ini ke-17 saya bacakan untuk kita semuanya. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Puji nama Tuhan. Dan peristiwa Tuhan Yesus menyucikan bait Allah ini
adalah peristiwa bagaimana cintanya Tuhan akan rumah Bapaknya. Gelora cintanya membara ketika rumah Tuhan tidak berfungsi dengan sebenarnya. Ketika rumah Tuhan tidak berfungsi dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita. Bagaimana cintanya yang membara akan rumah Tuhan. Sehingga terjadi kemarahan Tuhan, ketegasan Tuhan kepada orang-orang pada saat itu, pada orang banyak pada saat itu. Cinta adalah gairah, perasaan, keinginan, kesukaan yang tidak bisa ditahan. Uang kalau jatuh cinta bisa nggak dipenggak? Bisa, tapi susah ya, wangel. Ditalenono, uce, dipalangi melompat. Itu perasaan cinta yang susah untuk dibendung. Bahkan Kidung Agung katakan cinta itu susah dipadamkan. Dan rumah Tuhan adalah tempat untuk berbakti. Tempat di mana Tuhan hadir. Tempat kemuliaan Tuhan bersemayam. Itu adalah rumah Tuhan. Dan gereja adalah rumah Tuhan, tempat di mana setiap orang percaya itu berbakti. Gereja dalam bentuk fisik bentuk bisa terlihat. Sedangkan gereja yang dalam bentuk rohani dari kata eklesia, artinya ek itu keluar, kaleo itu dipanggil keluar. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju atau kepada terang Tuhan, itu gereja. Itu juga gereja. Sehingga gereja ini adalah ya gereja dalam bentuk fisik, dan rohaninya adalah kita. Kita adalah bait Allah. Kita adalah eklesia yang adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan. Bait Allah yang sebenarnya itu satu pada saat itu. Bait Allah menurut perjanjian lama itu bait Allah yang ada di Yerusalem. Bait Allah yang ada di Yerusalem tempatnya, tempat sebagai pusat penyembahan. Jadi dari semua bangsa itu mereka datang beribadah untuk menyembah Allah. Itu bait Allah pada zaman perjanjian lama. Semua dari berbagai suku bangsa mereka datang beribadah di sana. Kiblatnya itu Yerusalem. Berbondong-bondong mereka datang beribadah ke Yerusalem. Sehingga kalau Tuhan Yesus tidak mati, tidak mengorbankan dirinya,
Kita kalau bukan menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kita beribadahnya ke sana. Kita beribadahnya ke Yerusalem sana. Atau berkiblat ke sana. Namun kita gereja Tuhan, bait Allah yang secara rohani, yang sudah dibangun lewat karya Tuhan Yesus di kayu salib. Sebagai eklesia, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, harus tetap memiliki rasa cinta rumah Tuhan. Itu harus. Dan model jemaat yang model jemaat yang bertumbuh, model jemaat yang mengalami kedewasaan rohani ada di dalam gereja mula-mula. Sehingga gereja mula-mula juga adalah yang menjadi role model, menjadi model bagi gereja Tuhan masa kini. Ketika peristiwa Pentakosta, persekutuan persekutuan eklesia, orang-orang yang dipanggil, gereja-gereja secara rohani ini begitu kuat sehingga cinta akan rumah Tuhan itu membuara, mengalami gairah yang luar biasa untuk mereka cinta akan rumah Tuhan. Dan pada saat itu model gereja yang memiliki gaya hidup beribadah ini jemaat. Jemaat mula-mula adalah model gereja yang memiliki gaya hidup beribadah. Mereka ada yang pertama, tempat ibadah mereka yang pertama yaitu rumah Tuhan. Rumah ibadat. Sebenarnya kita sudah ngerti ya, bait Allah sama gereja. Baik gereja secara fisik sama gereja secara rohani. Jadi saya skip hal itu, bukan di skipping, kita masuk lagi kembali kepada gaya hidup beribadah. Jemaat Tuhan pada saat itu mereka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 bisa dibukakan. Ini adalah model jemaat mula-mula, adalah model gereja yang memiliki gaya hidup beribadah. Beribadah di mana mereka ada 3. Yang pertama, setia di rumah Tuhan. Tolong dibukakan ayatnya saja, ayatnya dulu. Setia di rumah Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, tiap-tiap hari dalam bait Allah, bukan setiap minggu dalam bait Allah, tidak satu hari dalam bait Allah, tidak. Dikatakan di sini tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah, yang kedua, udah, terima kasih. Orang percaya yang bertumbuh adalah orang yang selalu mencintai rumah Tuhan, yang selalu rindu bersekutu dalam rumah Tuhan. Setiap orang percaya memiliki waktu sendiri untuk bersaat teduh bersama Tuhan. Namun rumah Tuhan, bait Allah, gereja adalah tempat di mana orang-orang percaya ini berkumpul. Celebration, merayakan. Mengalami perjumpaan dalam Tuhan, berfellowship bersama saudara-saudara seiman dan juga dengan Tuhan pastinya. Itu fungsi gereja. Jadi mereka tiap-tiap hari dalam bait Allah, sehati
bertekun dalam pengajaran para rasul. Bukan tiap-tiap hari berkumpul ibadah, tidak dengan tujuan yang lain. Tujuannya bersehati bertekun dalam pengajaran. Dan hal inilah yang menjadikan mereka itu satu. Setiap anak-anak Tuhan harus tertanam di bait Allah. Saya suka istilah ini. Ini bukan istilah, ini firman Tuhan yang ngomong. Tertanam di bait Allah, bukan tertanam di tempat yang lain. Kalau tertanam itu berarti ada ikatan dalam bait Allah. Ikatan di gereja, terlebih gereja lokal. Jadi sekalipun ada di perantauan tetapi tetap terikat di gereja lokal. Tertanam berarti itu kita masuk ke dalam bait Allah. Ada macam-macam jemaat, tipe-tipe jemaat nggih. Tipe reaktif. Tipe reaktif itu jemaat yang kalau punya masalah datang ibadah, datang ke gereja, minta doa kepada hamba Tuhan, begitu masalah selesai bubar jalan. Jemaat yang reaktif kalau datang ibadah menyembah Tuhan, haleluya haleluya, tapi begitu masalah selesai, haleluya haleluya. Itu tipe reaktif. Tetapi yang kedua, ini aktif. Bagus ya, aktif sana, aktif sini, aktif sana, maksudnya tahu. Begitu ada sesuatu yang terjadi di dalam gereja, pertama aktif, kecentok pindah, kecentok sana lagi pindah, kecentok sana lagi pindah, saking aktifnya. Sehingga tidak tertanam. Bagaimana mau tertanam? Begitu mau menyembul sidik, wes dicabut jelek pindah sana. Sana mau tumbuh lagi, cabut lagi, enggak akan tertanam. Mazmur 92, ini bukan kata saya. Bagaimana anak-anak Tuhan, bagaimana orang benar itu harus tertanam. Mazmur 92 coba ayat 14, minta tolong Dita. Saya enggak mencatatnya. 14, ini 15, berarti 12, dari 12. Bawahnya tuh 14, maaf Dita, 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. 15. Minta tolong Dita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ini kalau dibahas lagi bisa satu khotbah lagi, satu bahan khotbah lagi. Saya mengambil bagaimana tentang tertanam di bait Allah. Sehingga sebagai jemaat Tuhan kita harus tertanam. Kuat dalam gereja. Sehingga ketika kita bisa tertanam, kita bisa berakar, kita bisa bertumbuh dan berbuah. Karena dimanapun kita akan mengalami slack. Tetapi orang Kristen adalah anak Tuhan, pengikut Kristus. Benar Kristen, bukan Kristen. Kalau Kristen itu yang aktif tadi, di sana sini Kristen, Kres sama Sinten. Tapi kalau Kristen itu pengikut Kristus. Amin. Setia dalam rumah Tuhan, inilah yang akan menginspirasi setiap anak-anak Tuhan untuk melayani Tuhan. Ketika kita cinta, ketika kita mencintai seseorang, kita mengasihi seseorang,
kita pasti akan melakukan sesuatu. Dan ketika kita cinta rumah Tuhan, pasti kita akan melakukan sesuatu di dalam rumah Tuhan itu. Dalam bentuk melayani, dalam bentuk kepedulian akan rumah Tuhan. Ini cinta rumah Tuhan dalam arti fisik ini ya. Ketika kita mencintai rumah Tuhan, kita akan peduli akan pekerjaan Tuhan di gereja tersebut. Enggak usah disuruh, langsung otomatis tak. Oh, di sana pelayanan kosong nih, aku harus mau melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Cepat tanggap, ACT, aksi cepat tanggap. Cepat tanggap akan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah Tuhan. Jangan sampai, nih medeni ini dalam Hagai 1 itu. Jangan sampai urusan rumah tangga kita, urusan pribadi-pribadi kita, itu membuat kita lupa akan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini kunci berkat juga ini. Hagai, bisa dibukakan Dita? Hagai 1 ayat 10 sampai 11. Cinta rumah Tuhan itu memiliki seperti itu. Atasnya lagi Dita. Nih, 9-10 nggih. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Aku di sini Tuhan. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Next. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Itu Bapak Ibu, ketika kita tidak peduli akan rumah Tuhan, ketika kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, tidak ada berkat karena Tuhan menahan semuanya. Gereja secara rohani, yaitu kita orang-orang percaya, ketika Roh Kudus ada di dalamnya, pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang mencintai rumah Tuhan. Bukan hanya datang beribadah, bergairah, bersuka cita datang beribadah, namun kita juga peduli akan rumah Tuhan, peduli akan pekerjaan Tuhan. Dan puji Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh mencintai rumah Tuhan. Kadang-kadang dulu sempat saya membuat saya, Tuhan kok gini-gini aja ya, kok belum melihat pertumbuhan. Ternyata Tuhan ingin membentuk pertumbuhannya belum untuk kuantitasnya, belum dalam bentuk jumlahnya, tetapi Tuhan mau membentuk gereja Tuhan di tempat ini adalah kualitas kerohanian. Sehingga ketika melihat jemaat Tuhan di tempat ini bertumbuh kerohaniannya, kualitas rohaninya, saya sungguh bersyukur. Ini penghiburan buat saya. Oh ya Tuhan, Tuhan menunjukkan, oh ya, banyak jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami pertumbuhan kerohanian. Dan ini sungguh menjadi kesukaan buat saya, sukacita buat kami para hamba-hamba Tuhan ketika melihat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat yang tangguh. Ini Mas Yus dalam wartanya,
dikatakan jemaat-jemaat yang tangguh, sekalipun dalam hajaran permasalahan, sekalipun dalam berbagai tantangan, tapi tetap tangguh untuk selalu datang ke rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Gereja dalam bentuk fisik, setia dalam rumah Tuhan. Yang kedua, setia ibadah ini juga dilakukan di rumah-rumah. Kembali lagi Mbak Dita, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ibadah bukan hanya berbicara tentang ketika kita datang ke rumah ibadah, tetapi juga gereja itu harus ada di dalam diri kita masing-masing dan kita bawa di dalam keluarga. Artinya apa? Di dalam gereja ada pujian, ada penyembahan, ada ucapan syukur, ada doa. Hal inilah yang kita bangun di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Sehingga gereja tidak hanya stop di bait Allah, ibadah kita hanya stop di bait Allah, tetapi kita juga tetap melakukannya, kita membawanya di dalam keluarga. Amin. Sehingga di rumah itu Bapak Ibu Saudara, ayo tetap ada firman Tuhan. Tapi kan aku enggak mudeng. Setelah hal-hal yang rohani, Radio Sion didengar. Di App Store-nya, di Play Store itu. Di situ banyak firman Tuhan yang dibagikan. Setelah puji-pujian, jangan sedino full koplo dangdutan. Puji-pujian itu yang akan menyegarkan jiwa kita, itu yang akan membangun iman kita Bapak Ibu Saudara. Di dalam keluarga ayo bangun mezbah doa, supaya gereja bukan hanya gereja yang kita datangi, tetapi gereja yang rohani itu ada di dalam keluarga kita. Nyata di dalam keluarga kita. Hadirat Allah itu nyata ada di dalam keluarga kita. Jangan hal-hal yang duniawi, karena hal-hal duniawi kalau terus merasuki kita nonton berita-berita yang negatif, kalau inputnya buruk, outputnya juga pasti buruk. Itu mesti saya itu nek nonton film horor, saya terpengaruh, malah dadi marake ngopo ngono kuwi, dadi jireh. Kalau bacaan tontonan Musi suka dulu tapi sekarang sudah bertobat. Saya sukanya nonton Indosiar itu karena saya nggak suka film bersambung sinetron, maka saya sukanya film lepas, sinetron lepas. Otomatis yang ada, yang hari-hari ada bisa dijumpai jam-jam berapapun ada itu, mesti filmnya Gemenangi. Mesti tontonannya gitu rata-rata itu, tapi udah lama enggak. Kalau tontonannya itu terus, pasti kan yang jeruni itu. Kalau bukaanmu sosmed, Instagram, jeruni ya bakal itu. Kalau inputnya aja yang dimasuki di dalam pikiran kita itu, keluarnya pasti itu, nggak ada yang lain. Itu otomatis kok. Tetapi kalau di rumah kita membangun mezbah, kita sharing firman Tuhan, adane Burut sama Mas Yus ya sudah berdua gitu kan. Yang bisa satu keluarga, alangkah indahnya.
Bangun gereja dalam keluargamu, di mana ada pujian yang dinaikkan, di mana ada firman Tuhan yang disampaikan, yang dibaca, di mana ada doa, ada ucapan syukur yang dinaikkan. Itu fungsi gereja secara rohani. Itu yang jemaat mula-mula lakukan dan hasilnya luar biasa. Semakin hari mereka semakin ditambah-tambahkan bilangannya, semakin hari mereka menjadi pribadi-pribadi yang disegani oleh banyak orang. Semakin hari tanda-tanda mujizat itu berlaku dalam kehidupan mereka. Dan kita mau ini terjadi bagi gereja kita. Kita mau ini terjadi bagi setiap kita, jemaat Tuhan di tempat ini. Yang ketiga, ibadah yang mereka lakukan. Sebenarnya ada 4, satunya rumah ibadah, tapi saya jadikan satu dengan rumah Tuhan yang pertama. Di Serambi Salomo, Bapak Ibu, kisah para rasul 5 ayat yang ke-12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Di Serambi Salomo maksudnya apa ya ini ya? Jadi bait Allah dalam di Israel sana sebelum dihancurkan, karena hancur akhirnya, maka firman Tuhan juga katakan bahwa Tuhan sanggup merubah. Kenapa ada gereja secara rohani? Karena bait Allah itu dirobohkan, dan Tuhan sanggup mendirikannya dalam 3 hari, yaitu karya keselamatan Tuhan Yesus mampu membangun gereja-gereja Tuhan ini, tubuh-tubuh Kristus ini loh. Bait Allah itu hanya didominasi oleh orang Yahudi. Imam Lewi, imam besar. Jadi dalam bait Allah, sini adalah ruang maha kudus, di mana hanya cuman imam besar saja yang bisa masuk, itu pun setahun sekali. Kemudian para imam-imam yang mempersembahkan persembahan itu ada di ruangan bukan maha kudus. Kemudian pelataran itu untuk orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Jadi kita itu di luar pelataran. Nah, sebelah timurnya itu ada namanya Serambi Salomo. Itu tempat, karena bait Allah pada saat itu orang-orang di Yerusalem itu semuanya beribadah di Yerusalem, sehingga kalau mereka orang-orang yang bukan Yahudi, mereka berkumpulnya itu di Serambi Salomo atau di luar pelataran. Di situ mereka berkumpul. Jadi di situ dari segala bangsa ada ngumpul di tempat itu. Nah, ibadah orang percaya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12 tadi, mereka beribadah juga, orang-orang percaya berkumpul mereka di Serambi Salomo, di mana tempat banyak dari segala suku bangsa berkumpul. Tempatnya di luar bait Allah. Hal ini menggambarkan keadaan di mana kita berada. Kita berada sebagai orang percaya harus mampu menghadirkan Tuhan dalam keberadaan kita, dimanapun kita yang sekolah. Fungsikan gereja, bait Allah, eklesia itu di dalam dirimu. Fungsi yang apa? Fungsi yang tempat memuliakan Allah. Kita adalah bait Allah, setuju? Kita adalah bait Allah. Itu satu
Korintus 6 ayat 19 firman Tuhan katakan, kamu adalah bait Allah. Ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu, kamu adalah, dirimu adalah, diri kita adalah bait Allah, tempat Tuhan bersemayam. Sehingga ketika kita ada di tempat kuliah, kita ada di sekolah, tempat kita bekerja, tempat di mana kita mengajar, tempat kita berjualan, hadirkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga mereka bisa melihat karya Tuhan lewat hidup kita. Mereka bisa melihat kasih Tuhan karena gereja, karena bait Allah itu adalah tempat karya Tuhan, di mana Tuhan berkarya. Mereka bisa melihat itu di dalam diri kita. Kasih Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan. Karena seharusnya gereja adalah atau bisa, harus bisa, dan pasti bisa menjadi jawaban bagi semua orang. Suatu kali ada teman itu ngomong sama saya, nggak tahu saat nyinyir apa gimana gitu. Ngomongnya gini, ngopo tuh kok gereja itu mesti dicat putih, kayak rumah sakit. Saya langsung jawab gini, hei, bukankah gereja itu seperti rumah sakit? Definisi gereja sebagai bait Allah, tempat. Bukankah gereja itu seperti rumah sakit atau seperti bengkel? Ketika hatimu sakit, kamu datang kepada Tuhan, atau bahkan hidupmu yang sudah rusak, ketika kita datang kepada Tuhan, di situ dibetulkan, di situ diperbaiki, di situ disembuhkan. Teman saya langsung ngomongmu sok rohani gitu. Loh, ini memang rohani, saya bilang gitu. Ini memang rohani. Ayo toh, bener enggak? Iya ya, bener juga. Gereja harus menjadi jawaban bagi setiap orang. Gereja secara rohani, yaitu kita pun harus menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kita, lingkungan sekitar kita. Kita harus menjadi jawaban bagi mereka yang terhilang, yang tersesat. Kita harus menjadi tanda ajaib bagi mereka. Itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus amat sangat murka sampai Tuhan Yesus menjungkirkan semua barang-barang, meja-meja dijungkir balikan, dodolan diawot-awot, karena ingin mengembalikan fungsi gereja, fungsi bait Allah itu kepada semula. Jangan sampai gereja, tempat di mana Tuhan ada itu kotor untuk hal-hal dunia. Kotor dengan hal-hal dunia. Ketika gereja bait Allah pada saat itu jadi kayak puasar, kalau itu diambil makna rohaninya, bukankah itu hati kita? Seringkali dalam hati kita hal-hal dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Seringkali di dalam hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang kotor.
Oleh sebab itu Tuhan mengobrak-abrik itu semuanya, menghempas, mengusir, membersihkan. Dan Tuhan inginkan hal itu terjadi di dalam diri kita sebagai gereja secara rohani. Tuhan bersihkan hati kita supaya Tuhan bisa bertahta, supaya Tuhan bisa berotoritas, supaya Tuhan bisa bersemayam di dalam hati kita. Dia enggak mau, Tuhan enggak mau segala sesuatu itu memenuhi hati kita, ruangan hati kita. Tuhan enggak mau ada prioritas yang lain, Tuhan maunya diprioritaskan menjadi yang utama. Next kalau saya dikasih kesempatan nanti penghalang-penghalang ibadah. Tuhan pengennya jadi number one dalam hidup kita. Makanya Tuhan membersihkan makna rohaninya, Tuhan pengen membersihkan segala sesuatu yang kotor di dalam hati kita sehingga Tuhan boleh bersemayam, duduk bertahta di dalam hati kita. Itu yang Tuhan inginkan. Fungsi kembali gereja, fungsi kembali bait Allah, menguduskan hidup kita, menguduskan hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk kita terus mengobarkan rasa cinta akan rumah Tuhan, terus berkorbar di dalam hati kita, dan kita terus mengobarkan hati kita untuk memfungsikan Tuhan yang menjadikan kita ini, hati kita ini tempat bersemayam, memfungsikan diri kita dimanapun kita berada. Kita mau terus mengasihi Tuhan, menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, yang berkorbar, yang cintanya sampai menghanguskan, yang membara, yang memiliki gairah untuk mengasihi Tuhan. Dan kita percaya kebangkitan pasti terjadi atas gereja Tuhan di tempat ini. Dan lawatan kuasa Allah dinyatakan bagi gereja Tuhan. Sehingga berkat yang dialami oleh jemaat Tuhan mula-mula itu menjadi nyata. Fungsi gereja yang sebenarnya menjadi jawaban. Di sana jiwa-jiwa yang terus ditambahkan, tanda-tanda mujizat terjadi, mereka disukai banyak orang, mereka disegani banyak orang. Itu terjadi di tempat ini. Amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita responi kebenaran firman Tuhan. Silakan pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita kembalikan fungsi bait Allah yang sebenarnya. Fungsi kekudusan, fungsi di mana hati kita, hidup kita sebagai gerejanya Tuhan, keluarga kita menjadi gereja, dan dimanapun kita berada kita memfungsikan gereja itu, ada kekudusan. Ada pertumbuhan secara rohani, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tanda-tanda ajaib yang terus menyertai orang-orang percaya. Itu terjadi dalam kehidupan setiap kita gereja Tuhan. Bait Allah. Yang yaitu adalah kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
Haleluya Yesus Tuhan. Kami terima blessing ini Tuhan. Untuk setiap kami anak-anak-Mu. Boleh menjadi gereja-gereja Tuhan yang berfungsi. Menjaga kekudusan hidup kami. Terus boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk senantiasa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian. Bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, Bapa di sorga, kami terima blessing ini. Firman-Mu
yang terus mengingatkan setiap kami Tuhan untuk mengembalikan fungsi gereja di dalam tubuh kami, menjaga kekudusan hidup kami, menjadikan kami rumah doa, rumah di mana Tuhan boleh bersemayam di dalam hati kami. Ada pujian, ada penyembahan, ada ucapan syukur, ada doa-doa yang dipanjatkan, ada firman Tuhan, dan gereja yang boleh berdampak, gereja yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini fungsi kami sebagai gereja, sebagai rumah Tuhan, sebagai bait Allah. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu boleh terdiam, namun biarlah Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja di dalam setiap hati anak-anak-Mu, dalam setiap hati jemaat-Mu, terus berbicara menjadi rema di dalam kehidupan kami, membentuk hidup kami. Firman-Mu menjadi daging untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih, Kau terus berbicara sekalipun hamba-Mu boleh terdiam dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami responi kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Nama Tuhan, terima kasih untuk tentang Reni Teja yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Diberkati, amin. Diberkati, amin. Amin. Baik, saya undang petugas kolekta untuk boleh maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan kita. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa bagi persembahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah ini. Kami bersyukur kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus kami telah belajar memberikan yang terbaik Bapa. Mari Tuhan Kau kuduskan setiap apa yang boleh kami persembahkan ini Tuhan Yesus, menjadi kesukaan-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberkati, bahkan setiap tangan-tangan yang belum memberkati Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu di rumah Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan saya tetap mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tetap hadir dalam setiap ibadah-ibadah di tempat ini. Ada ibadah raya dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9 juga sampai dengan selesai di tempat ini bersama dengan ibadah raya. Kemudian ada ibadah
Oh, doa intim pribadi dilaksanakan sebelum ibadah raya berlangsung pukul 8:15. Ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini. Kemudian Biston pagi Selasa sampai dengan Sabtu setengah 5 pagi di tempat ini. Ada ibadah Crown Christ On atau ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul setengah 6 sore di tempat ini. Kemudian sudah? Baik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Musitijo. Puji nama Tuhan, shalom. Gak ada suaranya, shalom. Haleluya. Ya, pagi hari ini tidak ada tambahan pengumuman dari saya. Hanya saya menghimbau saudara untuk bisa hadir dalam ibadah Kamis yang dilaksanakan di gereja kita ya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. 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 Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau ajaib bagiku, tiada mustahil bagimu. Telah berfirman dan semuanya jadi. Bapa, Engkau ajaib bagiku. Bapa, Engkau ajaib bagiku. Tiada mustahil bagimu. Telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Masih ada dalam hidupku. Sembuhkan, pulihkan, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami diberkati dan sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, oleh puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan kami percaya bahwa ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami tutup ibadah, kami berdoa untuk keluarga kami yang saat ini tidak hadir dalam ibadah. Keluarga Bu Krismi, Bu Yati, Mbak Ulan, ataupun keluarga yang lain yang hari ini tidak hadir. Kami tidak tahu apa yang mereka sedang kerjakan, tetapi yang kami tahu bahwa Engkau akan terus menyertai mereka. Dan Engkau juga akan menggerakkan hati mereka untuk bersama-sama kami beribadah besok hari Minggu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap para pelayan Tuhan. Jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Kau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan juga tolong. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan.